wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'us subula. Hendaklah kita ini jangan sekali-kali yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT ini Allah jadikan dari tanah banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillah liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi. Arsala rasulahu kafa billahi shahida. Alhamdulillah liyashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sekalian, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tafsir Ibnu Katsir surat Al-Furqan. Kemarin kita telah baca bagaimana tuduhan orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW, yang orang kafir mana ada tuduhan-tuduhan tersebut tentu tidak berdasar. Bagaimana Allah sampaikan
zaliman dan kebohongan. Faqad ja'u zulman. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, zaliman dan kebohongan. Yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati uqulil jahil. Qala Imam Ibnu Katsir min al-kufar qawlihim yaqulu ta'ala hadza sifati uqulil jahil illa ifk. Ay gitu. Qala Imam in hadza illa ifkun iftara. Ay kadibun iftarahu illa ifk. Yang dibuat-buat gitu. Janun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kadibun menyampaikan tentang dibuat syafafati uqulil jahalati minal kufar. Allah Subhanahu wa taala pertemuannya dengan akal dibuat syarah orang jahiliyah jahalati minal kufar. Allah Subhanahu wa taala pertemuan orang-orang akal bodoh dari orang-orang kufar dalam perkataan mereka tentang Al-Quran, orang-orang yang mereka mendukung orang kufar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang dalam perkataan mereka tentang Al-Quran mengadakan kebohongan. Mereka mendukung ifkun iftara, yang dia buat, orang yang oleh Rasulullah buat-buat. Cara apa? Wa'anahu alaihi qawmun akhar. Wasta'ana ala jam'ihi wa biqawmin akharin. Cara apa? Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi qawmun meminta wasta'ana ala jam'ihi orang-orang lain, khususnya mana para cendekiawan mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, orang-orang lain kaum akhirin untuk menyalin kawan mengerti tentang untuk terdahulu, orang-orang lain menolong di Rasulullah SAW. Fakotnya zulman basul fakotnya kaulan kenapa dikatakan demikian? Kenapa dikatakan demikian? Kenapa mereka dikatakan melakukan sebuah kebatilan? Karena yang lamuna annahu batil wa ya'rifuna kitman anfusihim bima yasnun. Karena mereka sudah tahu kebatilan dirinya sendiri. Nah yang lamuna kebohongan dirinya sendiri ini sudah tahu apa yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah. Sudah tahu kebatilan dirinya sendiri. Nah yang lamuna kebohongan dirinya yang waqalu apa yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah. Sudah tahu asatirul awwalin, dan mereka juga mengatakan itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Karena asatirul awwalin, Quran itu banyak cerita-cerita sirah, sejarah tentang para nabi terdahulu dan kaum terdahulu. Quran itu banyak cerita-cerita sirah iktatabaha nahnu para nabi dan kaum terdahulu. Kutubul awail istasaho bayatum alaihi ay tukrahu alaihi bukratan bi awalil nahari wa awail istasaho. Mereka menuduh Rasulullah ay tukrahu mempelajari tentang sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu dari para pemuka-pemuka yang mereka
mereka tumlah alaihi yang dibayar kepada yang terdahulu dari kitab Al-Quran ini mereka dianggap adalah bahan Rasulullah SAW yang mana bukratan wasilah dibacakan baik pagi sampai petang, artinya tekun. Rasulullah tekun mempelajari cara-cara pagi sampai dia tulis. Artinya tekun. Ini tujuan mereka. Wa kalam cara-cara inna khafatihi wa kadhibihi wa kutihi minhu. Ini tujuan mereka. Ini kalam ini tidak lain karena apa? Kedengkian, kutihan mereka terhadap Rasulullah. Ini tadi sudah kita ketahui bahasanya mereka itu hanya biar melemparkan tuduhannya mereka terhadap tadi sudah kita ketahui kenapa? Bahasanya kullu ahadin ya'lamu tuduhannya karena setiap pemuka-pemuka ini yang melawan Rasulullah mulai tadi menuduh Rasulullah demikian karena sampai Rasulullah setiap pemuka yang melawan Rasulullah semuanya ini setiap mereka yang melawan tahu dengan sendirinya bahwasanya tuduhan mereka itu salah. Karena qad ulima bitawatir wa bidarurahnya anna Muhammadan Rasulullah lam yakun ulima bitawatir wa bidarurahnya adanya setiap orang ahli penduduk Mekah itu baik pemuka-pemukanya semuanya itu tahu dia orangnya Nabi Muhammad SAW itu sama sekali tidak bisa baca tulis tahu dia orangnya Nabi Muhammad ada apa la fi awali umri wa la fi akhirihi baik itu semenjak dari kanak-kanakan beri kalian ini sampai sampai akhir umurnya baik itu semenjak dari kanak sampai akhir umurnya ini Rasul tak bisa sampai waktu nasa baina dari min awali maulidi ila tahun nahwan dan Rasulullah ini tumbuh besar mulai kecil dari lahirnya sampai besarnya ini mereka tahu keadaan besar mulai kecil dari lahirnya besarnya ini beliau Rasulullah SAW pada berapa 40 dari lahirnya tahu Rasulullah gimana Rasulullah lahir dalam keadaan yatim ya tahu dan beberapa ditinggal ibunya kemudian gimana Rasulullah lahir dalam keadaan yatim ya terus akhirnya Rasulullah ikut siapa gimana Rasulullah terlebih dahulu ikut kakeknya ya akhirnya punya bapak gak punya ibu Kaisar terlebih dahulu ikut Kaisar sekolah dulu ada sekolah nggak ada alam orang belajar di Kaisar Israel terlebih dahulu ikut yang kedua dulu ada apa ada orang belajar di sebagai apa guru angor apa itu dulu lagi kirim orang sebagai apa rumput-rumput sore pulang atau bekal turu kirim
orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu tahu seluk-beluknya. Kaum ya'rifuna madkhalahu wa makhrajahu. Orang-orang mereka tahu seluk-beluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhrajahu. Ya'rifuna madkhalahu wa sidqahu wa birrahu wa amanatahu. Mereka tahu sifat Rasulullah yang sidik, bisa dipercaya, jujur, bir, sifat kebaikannya, yang amanah, apa amanah? Bisa dipercaya kalau dikasih tugas, kebaikan, amanah apa? Kudus. Bisa dipercaya kalau dikasih tugas, liam-liam, kayak mandi, ngaji, terus itu bisa dipercaya, namanya amanah, tidak menyia-nyiakan amanah. Wa nazahatahu minal kadhibi wal fujuri wa sa'iril akhlaqir radhiyah. Walau tahu minal kadhibi, kesucian beliau, jauhnya beliau dari sifat-sifat kizib. Pada kizib bohong, kesucian beliau, wujud, jauhnya beliau perbuatan sifat keji, kizib, ya, jelek, bohong, perbuatan jelek, wujud, wasairul akhlaqir radhiyah, dan perbuatan yang rendah tidak pernah dilakukan sejak dari anak-anak yang sudah diprotek oleh yang Allah SWT. Ya, tidak pernah dilakukan maka dari anak pernah itu ada surga itu protek oleh yang Allah SWT. Ujungnya lucu, tidak pernah dilakukan maka waktu pernah itu ada surga. Menyampaikan ceramah tentang Allah apa peringatan Maulid Nabi. Nah, itu ngomong menyampaikan ceramah tentang Allah. Lumayan kondang saya sebutkan nah itu dia bilang begini, beliau ya mungkin cek lucu. Lumayan kondang Rasulullah itu ya kawan ini keren. Itu dia bilang begini, iya ya mungkin dia awas kamu ini gimana ini ya ini ada gini gimana mau di kono jamu nih nyolongan jamu. Awas kamu ini jamu mau di kono jamu nih nyolongan jamu, merendahkan martabat Rasulullah. Hati-hati, ini banyak disebutkan di kitab-kitab sejarah, baik sirah, kitab apapun. Dan sekali Rasulullah muncul sifat radilah tadi, sifat apa? Sejarah, sirah, kitab apa macam. Ya memang mungkin bagi anak-anak kecil sesuatu hal yang wajar. Sifat penanggalan, tapi kalau ini memang manusia yang mulia sudah diprotek oleh Allah, ini dijaga betul-betul karena akan membawa apa? Sebuah misi yang besar, sudah diprotek oleh Allah, ini dijaga ini anak-anak karena akan membawa biasanya sebuah misi yang Allah menginginkan kalian menjadi orang-orang besar, orang-orang yang membawa sebuah amanat Allah menginginkan kalian sudah jadi orang-orang besar yang mulia, perkara-perkara yang radilah dan akan dikali kalian ya sudah jadi orang-orang besar. Ya saya mungkin perkara-perkara yang radilah dan tidak menuduh orang itu merendahkan Rasulullah. Mungkin karena ingin apa?
lucu. Ya, ada begitu, orang itu Rasulullah dianggap podo ae anak gini nyolongan gak makmur. Terus mulai cilik itu sampai ya di sini sebutkan mana tadi nyolongan. Nah ini annahum mana tadi? Hatta innahum lam yakunu kan yusammunahu fi sigori ila ayyuba illa an bu'idata illa hum lam yakunu kan yusammunahu fi sampai mereka itu la ayyuba tidaklah menamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai kecil sampai dewasa sampai beliau diutus itu melekat pada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam label panggilan al-dewasa memberikan panggilan al melekat ini gak gampang-gampang ya oleh panggilan al apa alamin panggilan jenenge amin ada jenis namanya amin ya al-amin. Kenapa? Lima ya'lamuna min sidqihi wa birrati karena disebabkan mereka mengetahui kenapa bagaimana kedudukan Rasulullah ini mereka mengetahui kebaikan-kebaikan dan juga titiknya ini kejujuran dan kebaikan yang pernah melakukan hal-hal yang kebaikan dan juga titik jadi mulai dibiasakan mulai sekarang nih ya, melakukan hal-hal biasa bosok dan titik perasaan ingat doa nanti ya baiknya temannya pernah dikawin ketemu apalagi sampai ngambil kayak begitu tadi Rasulullah sama sekali tidak pernah dikawin ya falamma akramahullah bima akramahu bihi nasabulahu al-adab waroma waromahu falamma akramahullah bima akramahu bihi tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yaitu apa? Diutus menjadi rasul. Dengan kemuliaan mereka yang tadinya memberi level akhir akhirnya menjadikan dia sebagai musuhnya ya tadinya memberi maka muncul adawah permusuhan di dalam diri orang-orang kafir Quraisy ini ya tadinya sehingga mereka adawah melemparkan tuduhan-tuduhan dalam diri orang-orang yang macam kafir Quraisy awal tadi ya sehingga mereka berkata Allah ya'lamu kulla aqlin bara'atuhu dia setiap orang berakal tahu bahwasanya Rasulullah jauh dari Tuhan Allah ya'lamu bara'atuhu maka yang difuna bi matatan yang kulun syahir jauh yang mereka lemparkan apa panggilan kadang-kadang Rasulullah disebut sahir apa sahir apa bukan bilang sihir apa kadang-kadang Rasulullah disebut biar wajinang orang-orang wajinang golongan bodoh paling sihir wajinang di Rasulullah di Madinah golongan pikir punya campi-campi ya di Rasulullah di Madinah golongan punya campi-campi karena yang dibacakan Rasulullah ini ya memang memukau ya apa memukau ya memukau karena dibacakan
Rasulullah diberi apa? Al-Quran yang dibacakan ini memukau. Itu orang ini ingin apa? Diberi apa? Al-Quran musuhi yang dibacakan ini. Oh, sihir. Ada tuang sihir yang bagus. Itu orang ini ingin ngomong ini. Musuhi yang dibacakan ini. Oh, sihir. Oh, ada tuang sihir yang bagus. Cukup lah. Ngomong kalau itu. Para pihak mempengaruhi apa pikiran Rasulullah. Oh, yes. Dia yang udah saya ya. Naik aku ngomong langsung Rasulullah baca Al-Quran. Apa langsung pelak yang tadi saya ya. Bawa ini langsung Rasulullah baca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah ini dianggap mantra. Orang yang dari Jakarta sudah sihir. Sahir. Wataratan yakulun. Kadang-kadang mereka menuduh Rasulullah sebagai apa? Tukang sahir. Wataratan yakulun. Wataratan yakulun majnun. Anta majnun? Lah. Kalau balik naam lah ngomongnya sesuai keliru. Kalau takoni anta majnun nah. Waduh. Apa majnun ya? Ngene ya. Kadang-kadang Rasulullah itu dituduh apa? Ngene ya. Sampean yang ngarani ngomongane wong ngene. Rasulullah diarani apa? Iki gak padha wae wong iki. Padha wae sapa gak padha wae. Itu wong. Ngene balik. Ya, Masya Allah. Majnun wataratan yaquluna kadzdzab. Kadang-kadang juga dituduh sebagai pembohong. Jadi mereka sendiri yang memberi label apa? Al-Amin. Qala Allah Ta'ala unzur kaifa darabu lakal amthal wa dallu fala yastati'una sabila. Isra ayat 48. Lihatlah bagaimana mereka jadikan kamu ini tuduhan-tuduhan apa? Panggilan-panggilan tersebut. Tukang sihir, tukang syair, bahkan kendang, ya, wis kendang itu pembohong. Tuduhan-tuduhan itu tidak ada buktinya. Faqala ta'ala fi jawabi ma'anadu hauna faqtarau qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban tentang tuduhan-tuduhan mereka ini, permusuhan-permusuhan mereka ini. Katakan Rasulullah apa? Ada yang atau mengajari, ada yang mengatakan ini dongeng-dongeng segala apa orang-orang terdahulu. Kul katakanlah wahai Muhammad anzalahu alladzi ya'lamu as-sirra. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah zat yang mengetahui as-sirra. Apa sirra? Rahasia baik di langit ataupun di bumi. Ai anzalal Qur'ana al-mustamila ala akhbaril awwalin wal akhirin ikhbaran haqqan sidqan mutabiqan lil waqi fil kharij madiyan wal mustaqbalan. Anzalahu alladzi ya'lamu sirra ay Allahu alladzi ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Yani yang menurunkan Al-Quran yang mencakup tentang sirah orang-orang terdahulu ataupun kejadian-kejadian yang akan datang, bahkan itu semua ikhbaran haqqan,
kabar yang hak, tidak ada kelirunya sama sekali. Sidqon mutabiqon lil waqi', yang mana itu adalah sebuah kejujuran yang sesuai dengan kejadiannya. Kenapa? Madian wa mustaqbalan, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Karena apa? Karena yang menurunkan Al-Quran ini mengetahui seluruh alam gaib, seluruh rahasia-rahasia baik di langit ataupun di bumi. Maka tidak ada halangan, tidak ada berat untuk menyampaikan baik itu cerita-cerita dahulu ataupun cerita yang akan datang. Bahkan cerita akan terjadi setelah mati pun disebut di dalam Al-Quran. Akhir hidup ini kayak gimana? Maka orang Islam punya tujuan hidup. Ya. Maka dari itulah hendaklah kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini yang merupakan pedoman way of life. Apa itu? Way of life. Way of life. Apa? Way of. Oh, bukan apa? Way. Why? Jalan. Why? Jalan. Of life. Apa? Jalan hidup, pedoman hidup ini. Ya, pakai Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tahu kebutuhan sampai ini apa. Mulai wong biyen sampai wong saiki sampai wong terakhir tahu. Ya. Anjalahul ladzi ya'lamu sirra ay Allahul ladzi ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Perkara-perkara gaib baik di langit ataupun di bumi ini Allah tahu semuanya. Wa ya'lamu sarair ka'ilbihi bidawahir. Dan Allah tahu yang rahasia ini ya, dengan ilmu Allah tidak ada yang rahasia bagi Allah, sama aja baik yang tersembunyi atau yang zahir ini nampak di hadapan Allah ini. Kalau kita kan jangankan yang zaman dulu paling ini kan udah begini kira-kira oh ini ono apa kamu nging suaranya ya lah Allah zaman dulu zaman yang akan datang semua Allah ketahui. Baik. Jadi kita sebagai orang mukmin, orang Islam, jangan sekali-kali gundah, jangan sekali-kali gamang untuk tetap berpegang kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini dari Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Maka dikasih buku pedoman oleh Allah yaitu Al-Quran. Allah tahu kebutuhan kita. Kayak orang buat sepeda motor, pabrik. Karena ada buku pedomannya, pedoman pemakaian. Nah, apa caranya gawe sepeda motor itu? Ditulis itu. Sepeda ini berbahan bakar bensin, ya. Bahan bakar bensin. Kalau sampean ngombe apa es degan, oh sakmene sepeda kurek, ngomene es degan bisa, kira-kira ya apa? Ya melaku malah ngadat ya. Anak-anak ngombe dawet, apa bisa di dawet bisa. Nah di situ bahannya segini. Saya enggak. Itu melalui uji kelayakan, keselamatan. Ya, ini itu segini. Yang ada gayanya ya. Ya.
Aduh, ini iso meledak iki kalau ditumpahi panas-panas buat pernah jadi di depan rumahnya itu. Ya, buat akhirnya ibunya berundung, cek ibunya. Ini ya. Ya sedikit ke pabrik ini tentukan. Ya, kenal mote itu pabrik gawe tambah tahun itu di seminim mungkin suaranya. Ada yang enggak. Oh, knalpot itu kayak rong. Hari ngono tuku online dipasang. Siapa yang bilang? Akhirnya gak kena sedina sewengi masang. Nangis 200.000 hilang. Geraji aja sih. Bener ini ada rahasia apa? Knalpot geraji. Ono sing dikongkon rungokno ini sampean. Kupingin. Warna yang berbekat. Ini pabriknya sudah uji kelayaan. Ya, sekiranya tak ganggu, sekiranya aman, baik dirinya ataupun orang lain. Ya, maka apa yang dikeluarkan oleh pabrik ini, pabrik tahu. Nah, sama jangan gitu. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu. Maka Allah tahu apa butuh kita di dunia ini. Bagaimana nanti kehidupan kita. Jadi apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir terhadap Rasulullah itu sama sekali tidak ada dasarnya. Ya. Wa qawluhu innahu kana ghafurur rahima. Da'a lahum ila taubah wal inabah. Firman Allah, sesungguhnya dia Allah SWT itu adalah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahiman, lagi Maha Penyayang. yakni Allah mengajak mereka untuk tobat dari menuduh Rasulullah tadi ya, kafir. Tobat wa ibarat bi anna rahmatahu wasi'ah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya ini adalah bukti bahwasanya Allah itu rahmatnya luas. Wa anna hilmahu azim, bahwasanya ilmu itu apa? Halus, kasih sayang Allah itu besar. Wa anna man taba ilaihi taba alaihi. Bahwasanya siapa yang mau tobat kepada Allah, maka Allah akan beri taubat, terima taubatnya. Wa ulama kadzibim siraihim wa fujurihim wa kutihim wa kufrihim wa inatihim wa qawlihim anir rasul sallallahu maqalu yad'uhum ila taubah. Padahal orang-orang kafir ini di mana mereka mendustakan Rasulullah, menuduh Rasulullah, lalu mereka mengingkari, bahkan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhannya itu sangat. Dengan apa? Awal-awal mungkin masih omongan-omongan tadi. Karena apa? Masih ada paman dan paman Rasulullah yang membentengi Rasulullah, melindungi Rasulullah. Begitu tidak ada apa berani, bahkan sampai memuncak permusuhan mereka apa? Ingin membunuh Rasulullah, sehingga Rasulullah akhirnya perintahkan untuk hijrah. Sudah hijrah apa menang orang-orang kafir? Oh tidak.
akan memerangi perang. Ya, diperangi Rasulullah SAW. Kalau bisa akan dibunuh. Walaupun demikian, ya, bahkan mereka juga mengatakan tentang Rasulullah dan juga Al-Quran ini sebagaimana apa yang mereka ucapkan seperti tadi, ya, mereka masih diharapkan adanya obat kepada Allah Subhanahu, masih dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah untuk bertobat, yad'u ila taubah, masih diharapkan untuk bertobat wal iqla' amma hum fi, dan meninggalkan, mencopot apa yang ada di dalam dirinya berupa apa? Permusuhan terhadap Rasulullah dan para sahabat serta agama Islam. Ini Islam, orang Islam itu misalkan bermusuhan dengan orang kafir itu niatnya itu memusuhi kekufurannya. Ingat nih, memusuhi apa? Sifat kekufurannya. Begitu sifat kekufurannya ini hilang, maka jadi apa? Jadi saudara. Ya. Jelas. Kayak kejadian-kejadian. Ya, seperti apa? Khalid bin Walid itu panglima perangnya orang kafir sebelum Islam. Bahkan hampir saja mengalahkan, terjadi pembunuhan terhadap Rasulullah hampir saja di perang apa? Uhud. Strategi perang deh. Punya strategi perang. Khalid bin Walid muter di gunung, nyerang orang Islam yang sudah lengah. Das. Wah, kalah. Tapi apa? Akhirnya masuk Islam. Itu masuk Islam, ya sudah rangkul-rangkulan. Artinya apa? Kita perang dengan orang kafir itu bukan memerangi orangnya, tapi memerangi kekufurannya. Kalau dia itu sudah ikhlas, lepas, mau melepas kekufurannya, maka sudah menjadi apa? Saudara. Nah ini, mau melepas ilal Islam wal huda, masuk kepada Islam dan dapat petunjuk. Ya, banyak sekali cerita-cerita bagaimana Rasulullah akhirnya memaafkan orang-orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di antaranya apa? Dalam sebuah perang, Rasulullah istirahat, panas-panas, akhirnya para sahabat podo ngetohi Rasulullah. Apa ngetohi? Menjauhi Rasulullah, dibiarkan di bawah pohon rindang, biar gak ganggu para sahabat ini nyari cup-cupan dewe-dewe. Biarkan Rasulullah sendirian. Rasulullah nyendelno sedangnya di pohon tadi dan tiduran. Ternyata ada penyusup. Dan namanya penyusup itu biasanya nggak bawa pedang, bawa alat. Kenapa? Karena dia biar tidak ketangkap kayak orang biasa. Nyaman. Intel, bawa pakaian lengkap, yang ketemu Intel. Mana boleh sih Intel. Intel nggak pakaian lengkap. Bahkan kadang-kadang mana Intel yang kayak gedeng, nyaman. Akhirnya bisa dekati Rasulullah, ambil pedangnya Rasulullah tadi, yunuskan, langsung di atas ininya apa? Bulune. Muhammad, bangun. Sopo saya sing iso belani awakmu iki.
foto kabeh. Teriak kayak mati. Tapi Rasulullah gimana jawabnya? Siapa yang melindungi kamu? Siapa yang bisa menghalangi dari penyakit? Allah. Allah yang bisa melindungi. Lalu getar dong. Waduh, begitu disebut Allah itu, aduh, getar. Sampai lemas, nunggu, aduh, gak kuat ya. Roto apa? Satu pedangi, langsung ganti. Iki, mang mati ngancam aku. Ya, iki sapa? Iki kan andalmu kamu aja kon gak duwe Allah. Ono wis. Ya awak mudah sing iso awakmu ngekei kebaikan ya urip aku. Aku keling. Apa kata Rasulullah? Ya wis. Inilah umurnya Rasulullah ini. Apa roh itu? Rasa seakan ke Rasulullah. Akhirnya apa? Orang ini dikasih dua opsi. Awakmu iso selamat dari pedang ini, ada dua opsi. Satu, masuk Islam. Syahadat. Maka pedang ini enggak. Yang kedua, apa? Tidak memerangi orang Islam atau tidak membantu orang yang menyerang Islam. Ayo pilih ini. Guys, aku pilih yang nomor 2 aja. Masuk Islam. Akhirnya dia diperbolehkan. Inilah. Jadi ada juga apa? Adab-adab perang. Musuh yang enggak menyerang itu jangan sampai serang. Maka orang Islam pun punya adab dalam keadaan perang, meninggikan adab, ya tidak seperti orang-orang kafir muawurai, ya masjid dibuang, gereja dibuang, apa Yahudi rumah sakit dibuang, para cilik webah, kontuan ya, ada adabnya. Nah, maka ketika orang tersebut sudah melepaskan kekufurannya, maka dia bisa mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti siapa? Yang membunuh paman Rasulullah pada waktu perang Uhud. Siapa? Pasti. Yes. Pemain apa ini? Ombak jitu. Kejauhan. Maka paman Rasulullah. Bagaimana akhirnya Wasdi ini tetap kafir atau masuk Islam? Masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam menghadap Rasulullah atau aku ojo cedek apa dulu rainmu iku waduh muncul mana gregetan pening mata ini apa paman. Akhirnya Wasdi ini selalu was-was, khawatir keter di motor batik mata ini pamane Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka tombak ini selalu dipegang. Akhirnya apa? Terjadilah pembalasan apa boleh untuk membebaskan ini. Akhirnya dia membunuh siapa? Nabi palsu ya. Nah, siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Dulu orang yang paling mulia dia bunuh. Sekarang itu ada
pengumuman perang dengan logane Musliman Kadzab berangkatnya. Wes gak niat mateni liyane wis. Seperti pada waktu perang Uhud. Boleh bisa kuat ya. Bidik kena. Baru setelah itu dia rotok. Pada waktu khalifahnya apa itu? Abu Bakar ya. Abu Bakar kena maka dia rotok. Oh. Inilah setiap segala keburukan insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu taubat untuk kita. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk taubat. Afala yatubuna ilallah astaghfirullah wallahu ghafurur rahim. Masuk qala Allah taala innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabun harim. Qala Al-Hasan Al-Basri unzur ila hadzal karam wal jud wa ta'alu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila taubat rahmah subhanahu wa ta'ala. Nah, lihatlah terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah ini maha mulia, karim. Ya. Di mana orang-orang kafir ini walaupun dulunya qatalu auliya telah membunuh wali-wali Allah, tapi dia Allah Subhanahu wa taala masih yad'uhum ila taubah, masih mengajak menyeru mereka untuk taubat dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Inilah Allah Subhanahu. Jadi walaupun orang tersebut telah memusuhi Islam, tapi kalau di akhir ayatnya masuk Islam, kemudian meninggalkan kejahiliannya itu, maka Allah insyaallah akan terima tobatnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi nggak ada yang baca. Ayo sekarang dibaca ini ayat ke-7. Bareng-bareng. Maqalu mana? Baca bareng-bareng. A'udzu. Sampai 9. Terus. Wa qalu ma li hadzal rasul. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan ma li hadzal rasul. Mengapa rasul ini yaitu Nabi Muhammad SAW ya'kulu ta'am, ya, makan makanan. Mereka menganggap aneh. Kenapa Allah mengutus Rasul dari bangsa manusia yang suka
makan. Manusia makan ya, Nabi makan ya, Nabi makan. Karena manusia memang Nabi. Gak mangan beling, gak mangan manyak. Nabi ini kan sakti mangan beling. Mangan apa? Kok iki jare Nabi kok mangan kok padha aku mangan panganan. Karepe ngono. Kok gak golek si sakti. Allah ini kok gak ngutus sing aneh itu. Padha ngombe, mangan. Mangan sego, padha mangan sego. Maksudnya begitu. Wayang sunnah fil asbaq dan juga berjalan di pasar. Jare ustaz, jare kiai, kok sik nang mall-mall ae. Kau nang mall, ustaz. Jare kiai kok dodolan nang pasar. Gelak liwat-liwat nang pasar. Kan ya kalau saya ke pasar kadang pakai topi. Walau kan singeru. Bahkan saya pernah nyamar itu bang, apa nang kemisan, saya kita bikin cari, iya, ono cap gigi loh, perlu cap gigi ya, duduk-duduknya, di sore kayu hutan ya, paku, kepingin bro, iki apa sih ngomong karena topi atas belas tahun deh, lu gue deh karena cap gigi ya. Main-main dalam dulu. Bojo. Bono parah. Masya Allah. Rasulullah nang pasar. Pasar. Anak kiai ustaz nang pasar. Loh, jadi ilono. Berarti sing ilono kaya wong kafir iki. Lha apa? Ono nabi kok mangan nang warung nang pasar. Mana tadi? Yamsun bil aswa. Laula uzila ilaihi malak. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat? Fayakunu ma'hu nadhir. Yang malaikat ini bisa bersama-sama dengan dia memberi terus mengawal itu. Artinya memberi peringatan, usah pasar, butuh apa? Pengin duit apa dewe? Pengin motor apa dewe? Kari siloto. Apa ngono tadi kiai? Gak usah nyambut gawe. Ini karepe ngono. Coba kita lihat di tafsirnya gimana. Yukhbiru ta'ala an ta'annutil kuffari wa inatihim wa takdibim lil haq bila hujjatin wala dalilin minhu. Kenapa orang-orang kafir tadi mengatakan melihat Rasul yang keluar? Allah SWT menyampaikan tentang kesetane kufurnya itu saking keseti. Oh, keseti. Tangkinya itu ya. Dan kedustaan orang-orang kafir itu terhadap kebenaran saking gak arepe nangene kebenaran itu mah akhirnya melemparkan hal-hal yang bila hujatin wala dalilin. Akhirnya karena tidak suka kepada kebenaran, suka menuduh-nuduh melawan kebenaran ini bila hujah. Apa hujah? Dalilan. Apa yang sing ngomong ngono? Ya. Pernah saya itu menghadapi orang yang demikian. Padahal saya nggak terlalu mendebat dia.
Mungkin dia tahu kalau saya itu gak suka acara begitu. Dia sampai ngomong gak jadi-jadilan, gak Quran-Quranan, gak hadis-hadisan. Coba sih gak arep iki grup pecok. Tahu orang ngomong ini, masa Allah. Nah ini kan ngomong agama, ngomong gelut, ngejak ngomong agama, ngomong ngejak gelut. Ayo kok, itu mang dari musyawarah, ngomong pecek, perang gitu jenenge. Itu debat, masa ini kalau orang sudah akalnya buntu, apa? Akalnya buntu. Yes. Ketika ada kebenaran, dia tidak bisa ikut kebenaran itu, maka tuduhan-tuduhan dilontarkan. Bahkan sampai begitu. Nah, karena apa? Akhirnya dia bila hujatin wala dalilin minhu. Ka ono hujah. Ya'nuna kama taquluhu wa yahtaju ilai kama tahtajuna ilai. Kama nahtaju ilai. Akhirnya apa? Tadi kan dikatakan begini, gak bisa, gak mempan. Orang kok masih aja mau sama dia. Akhirnya apa? Ini gitu pelok Rasul Nabi masih podo mangan nih kok ngono. Nah, jadi dijatuhkan apanya? Kepribadiannya. Bukan keilmuannya, tapi apa? Kepribadiannya. Mana sih? Masih yo doyan mangan. Atau saya rada anu disangoni ya diterima. Doyan amplop lagi. Amplop lau arep. Amplop sampean arep amplop. Enak ya amplop. Di sini tak ada cukup. Masa Allah ya. Mana memberi ya. Dia yahtaju ilai kama nahtaju ilai. Ya. Oh dia betulnya. Masa Allah Rasul ngono. Nah ini. Jadi akhirnya menyerang apa? Ke pribadi, individu ya. Nah, boleh. Harusnya menyerang apa? Namanya debat harus apa? Pakai dalil. Ya, jangan seperti yang pernah saya hadapi nanti. Kita takut dalil, nama pecok. Kok tadi bilang, nama kalau kita pikir kami ini. Bagus. Wayam sibil aswaq ay yataraddadu fiha wa ilayya talaban litakassubi wa tijawab. Kenapa niku melok Rasul? Kayak ini apa? Lebu metu warung, lebu metu mall, lebu metu pasar ya. Di Arab dunya. Jadi iki orang di dunya ya. Rasul iku menungso apa jin apa malaikat? Hah? Rasul itu ya seperti kita manusia, butuh makan, butuh fulus. Ya, jangan sampai ngaji tok saking ngomongin ngaji akhirnya kaile kabut gawe. Wah kabeh ya. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang karena ini waktunya ini harus semua ini salah ya. Nah, semoga apa yang kita kaji tadi bisa menambah keimanan dan takwaan kita kepada Allah SWT dan keimanan kita khususnya kepada Al-Quran sehingga kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup tanpa adanya was-was ataupun adanya gamang mantap
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.